ya 30-an lebih hewan unggas. Saya hanya memakai 4 genggam bos, 4 genggam dalam sekali makan bos. Setelah itu habis bosku ya, habis semua ya. Dari hijauannya juga habis, tidak dipilih-pilih, benarnya melimpah bos. Tapi untuk air ini kok wanyel tenan dicari ya. Ini mungkin ditimbun oleh para peternak yang gede-gede itu bos ya. Mbuh ternak sapi, mbuh ternak apa, aku ya mudeng ya, ternak kincil apa ya. Hey see you bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah, di video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada kalian semua bosku ya, ini soal bagaimana cara mengatasi ya ketika kita atau daerah kita itu sedang krisis atau bahkan tidak ada bekatul atau dedak bos untuk pakan entok ataupun ayam. Nah, ini kebetulan ada salah satu sahabat ternak kita yang bertanya, Mas, bagaimana jika di daerah saya itu bekatulnya sedang langka atau bahkan tidak ada. Bodoh amat. Nah, ini kebetulan sedang saya alami juga ini bos. Nah, ini kita tuangkan dulu ini ya racikannya ini bos. Racikannya di sini saya menggunakan dedaunan itu daun pepaya semua bos ya, daun pepaya yang saya cincang kecil-kecil, terus saya campur dengan sisa nasi bos. Nah, ini bisa kalian simak ya, ini videonya ini tanpa bekatul. Udah gila kali lo bosku ya. Kita mengganti dengan bahan yang ada di sekitar kita bos ya, misalnya adanya cuma polar ya kita kasih polar bos, tapi di sini untuk penggunaan polar kita pakai sedikit bos. Nih, ini saya menggunakan polar bos ya, karena untuk bekatul itu susah dicari ya di daerah saya, karena musim panennya itu entek bos ya. Jadi gabah-gabahnya di para pemetik gabah yang drep-drep itu sudah habis. Nah, jadi ada kalanya bekatul di daerah saya itu susah banget bos ya, susah banget. Kalau ada itu mahal, tapi kalau mahal pun tetap saya beli. Tapi karena di sini memang benar-benar tidak ada, nah jadi saya mengganti memakai polar bos. Untuk harga polarnya kalau daerah saya itu rodok medeni bos ya, sekilo itu 5.500 bosku. Wah, ini ada 5 kilo, jadi berapa bos? Mana gue tahu, dikali sendiri saja ya. Nah, sedangkan untuk penggunaan polar di kandang saya pribadi ya, ini ada berapa ya, 30-an lebih hewan unggas. Saya hanya memakai 4 genggam bos, 4 genggam dalam sekali makan bos. Nah, bisa kalian bayangkan sendiri, ini agak medeni bos. Nah, tapi kuncinya di sini saya itu perbanyak hijauannya dan sisa nasinya bos. Kalau sisa nasi di tempat saya itu saya mendapat hibahan dari para tetangga bosku. Nah, jadi untuk sisa nasi setiap hari stoknya pasti ada bos ya, seperti itu. Nah, ini kita campur-campur tanpa kita menambahkan air bos. Nah, seperti itu. Jadi ini agak kempal-kempal seperti ini ya, ini agak seret-seret juga. Tapi insya Allah untuk hewan ternak di kandang ternak kita ya, kalau di kandang ternak saya itu alhamdulillah tetap lahap bos. Ya, meskipun penggunaan polar itu sangat sedikit, karena saya mengingat di sini harga polarnya itu sangat medeni ya bos. Nih, penampilannya seperti ini, sekilo 5.500 bosku. Nah, kita hanya beli 5 kilo saja ya untuk uji coba, tapi kok malah lahap bos. Nah, nih untuk anak-anak entok nih yang berusia belum ada 1 bulan ini bos ya, belum ada 1 bulan sudah mantap sekali bosku ya. Padahal dia sedang saya gembleng menggunakan fur babi, tapi ketika saya umbar ya ini seperti ini. Ketika yang besar kita kasih makan, yang kecil juga ikut mencerotop bosku. Izinkan aku untuk membuktikan kesungguhan cintaku padamu. Nah, Mas, apakah hijauannya perlu dimasak dulu? Kalau di kandang ternak saya, kalau seperti ini tidak saya masak bos. Yang saya masak itu hanyalah ketika saya menggunakan lompong ya, atau daun talas ataupun batang talas. Kok palas. Nah, ketika saya menggunakan daun talas atau batang jalas meneh batang talas, nah itu baru saya godok bos. Kalau tidak ya tidak saya godok bos ya, meskipun saya menggunakan hijauan yang agak banyak. Nih, ini kalau khusus untuk hijauan yang seperti ini ya, contohnya itu sayur-sayuran ataupun daun ketela atau daun pepaya, itu tidak saya godok bos, tapi saya cincang menjadi agak lebih lembut bos. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri bosku ya, meskipun tanpa bekatul masih bisa kita akali bos, masih bisa kita akali dengan menggunakan polar ya, meskipun harganya agak mahal, tapi ya pinter-pinteran kita untuk ngirit-ngirit gitu lah bos ya. Kalau kita pakai apa ya, kalau gembleng pakai polar
menggunakan porsi biasa seperti kita menggunakan bekatul ya, kita bangkrut bos, kita tekor lah ya. Harganya saja selisihnya banyak sekali bos. Di sini 1 kilo untuk bekatul ada yang 1.000, ada yang 2.000. Nah sedangkan untuk polar 1 kilo 5.500 bos ya. Kalau kita gembleng menggunakan polar semua ya, kita langsung gulung tikar tutup akun gitu ya bosku. Nah ini bisa kalian lihat bos, apakah dimakan atau tidak lah, itu habis bosku ya. Habis semua ya, dari hijauannya juga habis, tidak dipilih-pilih bosku. Untuk ayam entok tetap serotop. Nah lantas bagaimana mas jika di daerah saya tidak ada bekatul, tidak ada polar, dan tidak ada bahan-bahan lainnya? Nah, apakah masih bisa diakali? Mana gue tahu. Ya kalau cara kepepet itu masih ada bos, yaitu dengan menggunakan ampas kedelai bos. Ampas kedelai itu masih bisa ya. Nah jika di daerah kalian tidak ada ampas kedelai, tidak ada polar, tidak ada bekatul, ya wis mending rasa ngomong ternak bos daripada mumet gitu ya. Lah kok ngono mas, lah kepiye bos ya, jika tidak ada bahan baku yang murah-murah untuk pakan ternak, lah kepiye bos ya. Kalau saya sarankan untuk menggunakan full pakan pabrikan ya, nanti kalian malah ngamuk-ngamuk bos ya, karena tidak sesuai antara pengeluaran dan pendapatan seperti itu bos ya. Bener juga ya. Kecuali jika kalian ingin ternak hanya sebatas hobi bos. Nah jika hanya sebatas hobi mau dikasih pakan full pabrikan itu juga nggak masalah bosku ya. Di sini saya tidak akan membuat video tutorial seperti itu bos ya, karena menurut saya itu longko bos ya, longko, atau jaranglah orang itu beternak hanya untuk sebatas seneng-seneng atau untuk sebatas hobi bos. Kebanyakan beternak itu kebanyakan para peternak itu untuk mencari uang bos ya. Iya. Untuk yang hobi itu sangat tipis bos, 1:1000. Kalau saya pribadi, saya berani jamin bos, karena saya pribadi juga seperti itu bosku. Nah untuk intinya kalau menurut saya pribadi, kalau kita beternak ya, apalagi kita itu beternak entok yang hewannya rakus alias mangas-mangas, nah kita itu harus pandai-pandai memutar otak bosku ya, memutar strategi untuk bagaimana cara menghemat pakan tapi hasilnya bagus, terus pendapatannya juga banyak. Nah itu kan yang diharapkan kita semua ya bosku. Nah jadi kita itu di sini harus berani bereksperimen bos. Bener juga ya. Siap bereksperimen dalam bukan hanya penghematan pakan bos, tapi kita juga harus memikirkan ketika bahan utama seperti dedak atau bekatul itu habis atau tidak ada di satu daerah kita, tempat tinggal kita itu tidak ada, benar-benar kosong. Nah kita itu masih memiliki pandangan lain untuk pengganti bekatul bos, semisal kayak ampas tahu atau dengan polar seperti ini ya. Untuk ampas tahu kalau di daerah saya itu juga susah bos, sulit. Karena apa? Mana gue tahu. Karena untuk pabrik tahu itu biasanya untuk ampas tahu sudah diambil oleh para peternak sapi bos ya. Ngambilnya bukan cuma 1 ember 2 ember, 1 masakan 2 masakan bos, tapi sakol bos. Masa sih? Nah jadi untuk peternak kecil-kecil, ternak entok, ternak ayam ini ora kebagian loh bosku. Nah ini mungkin untuk cara ini bisa juga diterapkan untuk di daerah kalian yang memang untuk bekatul itu tidak ada bos ya. Jadi intinya kalau beternak itu manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Nah, misal di daerah kalian itu dekat dengan pabrik tahu ya, kalian manfaatkan ampas tahunya bos. Kalau di daerah kalian dekat dengan pabrik gandum ya, manfaatkan polari bos, pasti lebih murah daripada di tempat saya. Kalau di daerah saya itu banyak sawah, banyak selepan, nah itu untuk bekatul sebenarnya melimpah bos, tapi untuk air ini kok wangel tenan dicari ya. Ini mungkin ditimbun oleh para peternak yang gede-gede itu bos ya, mbuh ternak sapi, mbuh ternak apa, aku ya mudeng ya, ternak kincil apa ya. Oke sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat bosku ya. Untuk pengganti bekatul kalau di kandang ternak saya memakai seperti ini bos. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pejuang ternak.